Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akeno dari Penabur Junior College Kelapa Gading, kelas 12A. Di video ini saya akan coba membagi pengalaman saya dalam membaca buku berjudul Mata yang Enak Dipandang, karya Ahmad Tohari. Buku ini adalah kumpulan cerpen dari karya Pak Tohari. 15 cerpen ini menyampaikan pesan moral yang berbeda-beda dan mempunyai letak cerita yang bervariasi. Untuk video ini, saya akan membedah cerpen ke-6, yaitu Paman Doblo Merobek Layang-Layang. Yuk, mari kita langsung ke cerpennya. Paman Doblo Merobek Layang-Layang menceritakan tentang seorang paman yang menjadi pahlawan desa buat anak-anak maupun dewasa. Paman yang selalu bisa membantu menyelesaikan masalah seperti mengeluarkan kerbau dari sungai, menaklukkan maling, dan menyelamatkan bibi yang hampir tenggelam. Tetapi setelah urbanisasi di kampungnya, ada pembukaan kilang pengolahan kayu yang mengangkat Paman Doblo menjadi satpam kilang. Yang dulunya suka ngasih anak-anak limbah kilang untuk kayu bakar, menjadi orang yang tegas dan tidak kemurahan hati. Sekarang hanya ngasih kulit kayu kepada anak-anak di kampung. Dari paman pahlawan menjadi paman yang pelit dan mempunyai hati dari batu. Nah, suatu hari ada kilang pengolahan kayu yang datang di kampung kedua tokoh anak yang bertumbuh menjadi dewasa, Simin dan temannya. Satu pergi 400 km dari desa untuk ke kota, dan Simin yang tetap di desa. Simin ingin pantau dan bertemu dengan temannya di kota. Mereka berdua ini dulu sangat dekat, sampai mengingat kembali zaman-zaman mereka saat kecil. Seperti menemukan kunang-kunang yang menyala, ayam berkokok, maupun burung hantu yang di pohon kuburan itu. Lalu teman Simin bertanya, bagaimana Paman Doblo? Dari situlah mulai pemberitaan isunya, bahwa Paman Doblo sudah berubah. Masalahnya bukan ketika Paman Doblo diangkat menjadi satpam, tetapi saat dipaksa dan ditekan oleh pemilik kilang itu. Dia sudah tidak murah hati kepada anak-anak untuk memberi mereka limbah dari kilang karena atasannya bilang bahwa limbahnya itu bisa dijual kepada perusahaan kertas atau genteng. Paman Doblo sekarang merasa bahwa peran dia sebagai satpam itu menjadi prioritasnya dan bukan anak-anaknya lagi. Terus, nama judul cerpen ini, Paman Doblo Merobek Layang-Layang, itu sebenarnya dari mana sih? Apa cuma sebatas metafor? Nah teman-teman, jawabannya ada di halaman 68 dan 71. Pada halaman 68, kita bisa lihat cerita dari salah satu tokohnya yang saya kutip. Maka kami tak perlu sedih bila misalnya layang-layang kami tersangkut di pohon tinggi. Kami tinggal melapor dan Paman Doblo dengan senyum seorang paman yang manis akan memanjat pohon itu. Berarti, dulu jika layang-layang yang dimainkan oleh Simin dan temannya tersangkut di batang pohon, Paman Doblo akan memanjat pohon itu dan mengambilnya. Tetapi, karena pangkat Paman Doblo sebagai Pak Satpam, seketika layang-layang anak Simin tersangkut, dirobek-robek dan dihancurkan oleh Paman Doblo. Ini bisa dilihat di awal halaman 71. Jadi, apakah ada contoh dalam dunia nyata tentang isu ini? Ada dong. Tentu ada. Mari kita lihat kasus urbanisasi pada Desa Tayam, Cilacap, Jawa Tengah. Waktu Kepala Desa Tayam diwawancarai tentang dampak Desa Tayam terhadap urbanisasi, Kepala Desanya berkata bahwa warganya tuh memang lebih individualistis dan jarang melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat. Pertanda bahwa nilai gotong royong menjadi lemah dan tidak terlatih karena kebiasaan kesibukan pekerjaan kota. Warga-warga akan merasa lebih terisolasi dan menciptakan rasa anonimitas dari dampak teknologi. Kepala desanya bilang, zaman sekarang orang lebih sibuk dengan ponsel dan media sosial mereka daripada bersosialisasi secara langsung. Dampak negatif urbanisasi terhadap desa atau wilayah kampung ini juga disebut oleh artikel Universitas Medan Area yang berjudul Apa itu Urbanisasi dan Bagaimana Dampak Positif dan Negatifnya. Di bagian dampak negatif urbanisasi terhadap desa, artikel ini menyebutkan 3. Yang pertama, kekurangan tenaga manusia, karena sebagian besar warga desa itu memang menuju ke kota. 2. Kehilangan tenaga kerja berkualitas. Dan 3. Gaya hidup tidak sesuai norma desa hingga mempengaruhi kehidupan dan komunitas desa di situ. Menurut saya, kelebihan dari cerpen ini adalah cara penulisnya menampakkan realita kepada kita, membaca. Soal urbanisasi itu realita dan sampai sekarang masih dialami oleh masyarakat. Sebelum urbanisasi, ada gaya hidup dan norma komunitas desa yang menampilkan identitas desanya. Dalam hal ini, Paman Doblo sosok pahlawan dan rasa aman pada warga. Setelah urbanisasi oleh pemilik kilang kayu, semuanya berubah. Tekanan dan kekerasan dari perusahaan memaksa kita untuk menjadi individualis, untuk mempertahankan posisinya. Satu hal yang saya amati dari cerpen ini adalah koneksi emosional terhadap tokohnya. Bagaimana Pak Tohari bisa menyambungkan cerita layang-layang sebelum dan setelah Paman Doblo diangkat menjadi satpam resmi kilang. Sebenarnya, saya tidak ada banyak kritikan untuk cerpen ini. Tetapi saya mengalami kesusahan dalam pengertian kosakata dan alur cerita pada awal ceritanya. Saya kurang paham dengan kosakata seperti wayang rumput, teranguk-anguk, dianyamnya, menganyam,
Mungkin ini karena batasan kosakata saya dan menunjukkan bahwa cerpen ini tuh memang harus diterjemahkan ke dalam kata-kata yang lebih bisa dimengerti. Karena kosakata ini tuh jujur nggak pernah dipakai dalam bahasa sehari-hari. Selanjutnya, ketika si Min dan temannya sedang menuju sungai dengan kerbau mereka, saya bingung dengan alur ceritanya karena penulisnya suka melompat-lompat untuk mendeskripsikan suasana dan latar tempat tokohnya. Penulisnya menyebut hamparan sawah yang jerami sedang mengering, terus melompat ke pohon bungu, burung-burung terbang terus balik ke rumpun jerami. Buat saya ini terlalu padat dan berlebihan. Saya merasa bahwa ceritanya tidak mempunyai pengembangan plot yang gradual, tetapi mandek dan tidak terlalu harmonis. Jadi gimana teman-teman? Menurut teman-teman, apakah cerita ini menarik dan menampar? Kalau saya harus simpulkan, ceritanya itu memang menyentuh aspek kehidupan yang penting, yaitu kebersamaan dan penting komunitas dalam hidup sosial. Pak Tohari ingin menyampaikan bahwa hati dan karakter kita tidak boleh gampang terguncang karena keadaan kita. Karakter kita diuji melalui cara kita memperlakukan orang lain. Tekanan dari kehidupan yang sibuk seperti kota tidak harus mengubah kita atau memperbolehkan untuk merendahkan orang lain. Kalau saya bisa menyimpulkan cerpen ini dalam satu singkat, istilahnya jangan lupakan daratan. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengar video ini, sampai jumpa dan selamat membaca. Jadi gimana teman-teman?